minasan, o genki desu ka? Semoga semuanya baik-baik saja, semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi di pelajaran bahasa Jepang. Langsung saja kita ke materi. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai gakko atau sekolah. Jadi pada materi gakko atau sekolah ini kita akan belajar tentang nama-nama benda di dalam kelas. Juga kita akan belajar nama-nama ruangan dalam bahasa Jepang yang ada di sekolah. Juga kita akan belajar cara menunjukkan nama benda atau nama ruangan di sekolah. Baik, kita langsung saja ke kosakata. Jadi ini ada atarashii kotoba atau kosakata baru tentang nama ruangan di sekolah. Yang pertama ini ada ruang kepala sekolah, bahasa Jepangnya adalah kocho-shitsu. Lalu ada ruang guru, shokuin-shitsu. Kemudian ada tata usaha, ruang tata usaha ini bahasa Jepangnya adalah jimu-shitsu. Ruang kelas, bahasa Jepangnya adalah kyo-shitsu. Lalu ada perpustakaan, bahasa Jepangnya adalah toshoshitsu. Ada laboratorium bahasa, bahasa Jepangnya adalah eru-eru-shitsu. Kemudian ini ada laboratorium kimia, bahasa Jepangnya yakni kagaku-shitsu. Kemudian ada laboratorium biologi, bahasa Jepangnya adalah seibutsu-shitsu. Lalu juga ada laboratorium fisika, ini bahasa Jepangnya adalah butsuri-shitsu. Baik, sekarang kita belajar pelafalan bahasa Jepangnya. Saya akan lafalkan, kalian bisa ikuti dari rumah. Kocho-shitsu, kocho-shitsu. Shokuin-shitsu, shokuin-shitsu. Jimu-shitsu, jimu-shitsu. Kyo-shitsu, kyo-shitsu. Toshoshitsu, toshoshitsu. Eru-eru-shitsu, eru-eru-shitsu. Kagaku-shitsu, kagaku-shitsu. Seibutsu-shitsu, seibutsu-shitsu. Butsuri-shitsu, butsuri-shitsu. Itu dia tadi bahasa Jepang dari nama ruangan di sekolah beserta pelafalannya. Untuk selanjutnya masih berkaitan dengan kosakata, yaitu nama ruangan di sekolah. Di sini ada ruang bimbingan konseling. Bahasa Jepangnya adalah Kaunsari Room. Lalu ada ruang OSIS. Bahasa Jepangnya adalah Seitokai Shitsu. Kemudian ada lapangan, bahasa Jepangnya adalah kote. Ini kantin, bahasa Jepangnya adalah kantin, sama dengan bahasa Indonesia. Lalu ada toilet, bahasa Jepangnya adalah toire. Kemudian ada lorong, bahasa Jepangnya roka. Ada tangga, bahasa Jepangnya adalah kaidang. Gudang, bahasa Jepangnya adalah soko. Lalu parkir, tempat parkir atau parkiran, bahasa Jepangnya adalah chushajo, chushajo. Ya, ini dia nama ruangan yang ada di sekolah. Sekarang, seperti tadi, kita coba melafalkannya. Kalian bisa ikuti dari rumah. Kita mulai dari Kaunsari Room. Kita mulai ya. Kaunsari Room. Kaunsari Room. Seitokai Shitsu, Seitokai Shitsu. Kote, kote. Kantin, kantin. Toire, toire. Roka, roka. Kaidang, kaidang. Soko, soko. Chushajo, chushajo. Ya, itu dia kosakata atau atarashii kotoba
dari nama-nama ruangan yang kemungkinan ada di sekolah. Selanjutnya adalah kosakata untuk kata tunjuk tempat. Jadi untuk menunjukkan tempat, seperti dalam bahasa Indonesia itu kita sering menunjuk dengan kata ini atau itu. Jadi dalam bahasa Jepang ada 3 kosakata untuk menunjukkan tempat. Yang pertama adalah koko, yang kedua adalah soko, yang ketiga adalah asoko. Kemudian untuk menanyakan tempat, dalam bahasa Indonesia itu kita gunakan kata tanya di mana. Sementara kalau dalam bahasa Jepang kita menggunakan kata tanya doko. Lalu kemudian apa sih perbedaan antara koko, soko, dan asoko? Berikut penjelasannya, kita mulai yang pertama, yaitu koko. Koko dalam bahasa Jepang, ini adalah artinya ini. Koko dalam bahasa Jepang artinya adalah ini atau di sini. Jadi, ketika tempatnya ada dekat dengan kalian, dekat dengan si pembicara, juga dekat dengan lawan bicara, maka kosakata yang digunakan untuk menunjukkan tempat tersebut adalah koko yang artinya ini. Kemudian ada soko. Soko artinya adalah itu atau di sana. Jadi ketika bendanya ada atau berada jauh dari jangkauan pembicara, jauh dari jangkauan kalian, maka kalian menggunakan soko. Jadi ingat, apabila tempat tersebut jauh dari jangkauan kalian, jauh dari posisi kalian, tetapi dekat dari posisi lawan bicara, maka kalian menggunakan soko yang artinya itu atau di sana. Selanjutnya ada kata asoko. Asoko ini juga berarti itu atau di sana. Perbedaannya dengan soko adalah ketika tempat itu jauh dari jangkauan kalian, jauh dari jangkauan pembicara, dan juga jauh dari jangkauan lawan bicara kita. Maka kita menggunakan asoko. Jadi sekali lagi perbedaan antara soko dan asoko adalah soko apabila tempatnya jauh dari jangkauan kalian, jauh dari jangkauan pembicara, namun dekat dengan si penerima informasi atau dekat dengan lawan bicara kita. Kemudian untuk asoko itu jauh dari pembicara dan jauh dari lawan bicara. Baik, penjelasan untuk kata tunjuk tempat semoga bisa dipahami. Kemudian ini seperti yang tadi saya sampaikan, doko merupakan kata tanya bahasa Jepang yang digunakan untuk menanyakan tempat yang artinya adalah di mana. Ya, sekian mengenai kosakata yang akan kita gunakan dalam materi hari ini untuk menyatakan tempat dan benda. Yang pertama ini untuk menyatakan tempat dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyebutkan atau menunjukkan nama ruangan di sekolah.